PT Hutama Karya Persero resmi memulai konstruksi sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera JTTS tahap 2. Proyek ini merupakan kelanjutan dari perjanjian pengusahaan jalan tol PPJT yang telah ditandatangani pada tanggal 30 September 2024 mencakup pembangunan jalan tol Palembang-Betung Seksi 1 Palembang-Rengas 21,5 km. Seksi 2 Rengas Pangkalan Balai 33 km, dan Seksi 3 Pangkalan Balai Betung 14,69 km. Selain itu, Hutama Karya juga memulai konstruksi jalan tol Betung Simpang Sekayu Tempino Jambi Seksi 1B Babat Supatungkal Jaya 31,6 km. Dan Seksi 2 Interchange Tungkal Jaya Interchange Bayung Lencir 54,32 km yang sebelumnya telah dilakukan penandatangan PPJT pada 3 Juni 2024 lalu. Pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen Hutama Karya dalam menyelesaikan backbone yang menghubungkan dua provinsi yakni Sumatera Selatan dan Jambi. Executive Vice President EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al-Hakim menyampaikan proses konstruksi sejumlah ruas mulai dilakukan dengan penerapan digital construction yang modern untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana atau target pelaksanaan waktu. Konstruksi ruas-ruas ini kita lakukan secara bertahap pada rentang triwulan 4 tahun 2024 dengan mempertimbangkan unsur environmental, social, governance sehingga dampaknya juga terasa langsung bagi masyarakat, ujar Adjib. Lebih lanjut, Adjib menyampaikan bahwa pembangunan akan berlangsung dalam beberapa tahun mendatang dengan masing-masing memiliki jadwal dan target penyelesaian yang berbeda. Untuk jalan tol Palembang-Betung Seksi 1 dan 2, pekerjaan konstruksi dimulai pada bulan November 2024 dan direncanakan selesai dalam waktu 16 bulan, yang berarti ditargetkan rampung pada Februari 2026. Sementara itu untuk Seksi 3, pembangunan dimulai pada Oktober 2024 dan dijadwalkan selesai dalam waktu 12 bulan pada Oktober 2025. Sedangkan untuk jalan tol Betejam Seksi 2, pekerjaan konstruksi dimulai pada Oktober 2024 lalu dan diperkirakan akan selesai pada 2026. Sementara pembangunan Seksi 2 dilaksanakan menjadi dua paket yakni Seksi 2A STA 61 plus 680 97 plus 600 yang ditargetkan rampung pada April 2026 setelah 18 bulan pengerjaan. Dan Seksi 2 BSTA 97 plus 600 116 plus 000 akan rampung pada Februari 2026 setelah 16 bulan pengerjaan. Proyek ini tidak hanya akan memangkas waktu tempuh antar provinsi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Dengan tersambungnya jalur ini, efisiensi logistik meningkat dan distribusi hasil pertanian seperti karet, kelapa sawit, serta komoditas unggulan Sumatera lainnya akan lebih lancar. Hal ini diharapkan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional. Selain itu, jalan tol ini juga mempermudah distribusi hasil pertanian lainnya, sehingga produk tersebut lebih cepat diterima oleh orang yang membutuhkan. Produk khas daerah seperti pempek Palembang, tempoyak, dan kerutup ikan dari Jambi juga diharapkan semakin mudah menjangkau pasar dan dikenal oleh masyarakat luas. Pembangunan jalan tol ini juga akan menciptakan ribuan lapangan kerja, baik selama proses konstruksi maupun setelah operasional dimulai. Tidak hanya di sektor konstruksi, proyek ini memberikan peluang besar bagi tenaga kerja lokal di sektor jasa, transportasi, hingga pengelolaan rest area. Setiap rest area akan dilengkapi fasilitas yang mendukung pertumbuhan UMKM lokal, seperti kios makanan khas daerah yang menjadi daya tarik wisata kuliner. Adjib juga menyampaikan bahwa proyek ini dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kami memastikan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, sehingga dampaknya terasa langsung bagi masyarakat, tambah Adjib.
Kehadiran rest area di sepanjang jalan tol akan menjadi motor penggerak pertumbuhan UMKM. Hingga lebih dari 70% ruang di rest area akan dialokasikan untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini membuka peluang bagi produk lokal seperti kerajinan khas, makanan tradisional, dan produk pertanian olahan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan meningkatnya mobilitas, potensi kunjungan ke UMKM lokal diperkirakan akan naik hingga 50%. Selain manfaat ekonomi, proyek ini juga dilengkapi dengan infrastruktur canggih seperti jembatan balance cantilever di Sungai Musi yang dilengkapi modul Structure Health Monitoring System SHMS. Hal ini berguna untuk memonitor kesehatan struktur jembatan, memantau perubahan kekuatan struktur akibat beban yang bekerja secara real-time, baik saat proses konstruksi hingga masa operasional. Jembatan ini dirancang tidak hanya sebagai penghubung, tetapi juga ikon baru kemajuan infrastruktur di Sumatera. Hutama Karya memastikan pembangunan dilakukan dengan teknologi terkini seperti digital construction untuk mempercepat proses dan menjaga kualitas. Strategi ini memungkinkan pengerjaan lebih efisien sekaligus memastikan standar keamanan yang tinggi. Ketika rampung, JTTS akan memangkas waktu tempuh dari Palembang ke Jambi hingga lebih dari separuh waktu perjalanan saat ini. Dari sebelumnya 5 hingga 6 jam, perjalanan dapat ditempuh dalam 2 hingga 2,5 jam saja. Selain itu, kemudahan akses ini juga mendukung pemerataan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Serta meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi hasil pertanian seperti karet, kelapa sawit, hingga komoditas unggulan Sumatera lainnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional. Jika proyek ini rampung, maka JTTS akan tersambung penuh dari Lampung hingga Jambi, tutup Ajib Al-Hakim, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya. Untuk diketahui, kelanjutan pembangunan JTTS juga didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan tol sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat konektivitas antar provinsi. Dengan terus berlanjutnya pembangunan jalan tol Trans Sumatera, kita dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh wilayah Sumatera, ungkap AHY dalam keterangannya. Nah, itulah informasi terkini jalan tol Trans Sumatera. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.